Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Nadif Raditya Hermawan dari Teknik Geofisika dengan NRP 5017251078. Hari ini saya akan menjelaskan chapter 18 dari Earth Rebuild, yaitu aktivitas gurun dan aktivitas angin. Jadi dalam bab-bab yang saya akan menjelaskan ada distribusi gurun, beberapa ciri gurun, ciri-ciri gurun di Barat Daya dan Amerika Serikat, aktivitas angin itu yang berisi erosi angin dan transportasi pengendapan angin. Kita masuk ke ringkasan sedikit. Dalam bab 13, 16, 17, dan 19 diperlihatkan bagaimana tanah dibentuk oleh erosi massal, sungai air, tanah, dan gletser. Di sini kita membahas agen erosi dan pengendapan kelima, yaitu angin. Gurun dan aksi angin dibahas bersama karena keefektifan khusus angin di daerah kering. Namun, erosi angin dan pengendapan deposisi angin juga dapat sangat signifikan di iklim lain. Gurun memiliki penampilan yang khas karena iklim kering mengendalikan proses erosi dan deposisi serta laju di mana proses tersebut berlangsung. Meskipun jarang hujan di gurun, air mengalir sebenarnya merupakan agen dominan dalam pembentukan permukaan bumi. Banjir bandang, banjir bandang menyebabkan sebagai besar erosi dan deposisi di gurun. Meskipun ter- Meskipun peristiwa ini jarang terjadi. Kita masuk ke bagian pertama, itu pembagian gurun. Eh Jelas gurun terkait dengan atmosfer karena iklim disebabkan oleh sirkulasi udara yang biasanya kering. Gurun, atmosfer, dan hidrosfer saling terkait dalam berbagai cara. Air dari hidrosfer harus menguap untuk menjadi bagian dari atmosfer. Udara di atas lautan cenderung lembab. Jika kondisi menyebabkan udara tersebut menjadi kering sebelum bersirkulasi ke wilayah kering, hujan tidak akan terjadi. Nah, udara yang turun melalui atmosfer terkompresi oleh barat daya di atasnya. Salah satu kompresi, suhunya meningkat dan suhunya meningkat. Udara dapat menampung lebih banyak uap air, pengendapan air, penguapan air dari permukaan tanah ke udara hangat dan kering begitu besar di bawah sabuk udara yang turun sehingga kelembapan jarang kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Dua sabuk pada lintang 30 derajat utara dan selatan secara khas memiliki langit yang cerah, banyak sinar matahari, sedikit hujan, dan evaporasi tinggi. Perbedaan dengan sabuk berpusat 30 derajat, kalau khatulistiwa ditandai oleh massa udara yang naik, yang meluas dan mendingin saat naik. Saat mendingin, udara kehilangan kelembapan, menyebabkan langit berawan dan curah hujan yang deras. Oleh karena itu, sabuk curah tinggi dan kalusti, khatulistiwa memisahkan dua sabuk gurun utama. Nah, pengaruh pegunungan saat udara lembab dipaksa naik untuk melewati pegunungan. Udara tersebut mengembang dan mendingin. Kehilangan kelembapan melalui kondensasi saat naik. Udara yang kering turun di sisi lain pegunungan mengembang mengembang dan menghangat, membawa evaporasi tinggi dengan sedikit ataupun tidak hujan di sisi hilir pegunungan. Wilayah kering di sisi hilir pegunungan ini disebut zona bayangan hujan. Bagian gunung di barat daya Amerika Serikat seperti di Nevada dan utara Arizona sebagian besar disebabkan oleh efek bayangan hujan dari pegunungan Sierra Nevada di timur California. Nah, di gambar 18.12 ini sirkulasi eh, udara global. Nah, di foto 18.13 ini distribusi gurun nonpolar di dunia sebagian besar terletak di zona dekat 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan. Jadi daerah sini, utara dan lintang selatan. Nah, gurun juga cenderung berkembang di pantai tropis yang berdekatan dengan arus laut dingin. Arus laut dingin mengalir di sepanjang tepi barat benua, mendinginkan udara di atasnya. Udara laut yang dingin menghangat saat bergerak di atas daratan, menyebabkan evaporasi tinggi dan hujan dikit di pantai. Efek ini terutama terlihat di pantai Pasifik Amerika Selatan dan pantai Atlantik Afrika. Astagfirullahaladzim. Nah, tidak semua gurun panas.
Udara dingin yang turun di dekat kutub utara dan selatan menciptakan gurun kutub yang memiliki iklim kering disertai lapisan salju dan es. Jadi ini 18.4 ini bayangan hujan menyebabkan gunung di sisi hilir pegunungan angin dominan tertiup. Jadinya tuh di sini tuh bagian lembab pas saat hujannya selesai ini kan ada evaporasi sehingga di sebelahnya itu kering. Nah, lanjut ke berikutnya yaitu beberapa karakteristik gurun. Karena hujan yang rendah, gurun memiliki sistem drainase dan topografi yang berbeda dari daerah beriklim lembab. Sungai di gurun biasanya mengalir secara intermittent. Air mengalir di permukaan setelah badai. Tetapi selama sebagian besar tahun, dasar sungai kering. Akibatnya, sebagian besar gurun tidak memiliki sungai yang mengalir terus-menerus. Nah, banyak wilayah di gurun memiliki sistem drainase internal. Aliran sungai menuju cekungan yang terkurung daratan daripada menuju laut. Permukaan cekungan yang terkurung berfungsi sebagai tingkat dasar lokal. Karena setiap kecekungan umumnya terisi hingga tingkat yang berbeda dari cekungan tetangganya. Erosi gurun dapat dikendalikan oleh banyak tingkat dasar lokal yang berbeda. Saat cekungan terisi dengan sedimen, peningkatan permukaan yang menyebabkan peningkatan tingkat dasar atau suatu situasi yang jarang terjadi di daerah lembab atau yang basah. Nah, ini salah satu contoh dari banjir bandang yang terjadi di Death Valley pada gambar 15.5 di sini. Ini aftermath-nya. Jadi setelah banjir ini foto yang bisa difoto ya. Nah, hujan yang terjadi di gurun biasanya berasal dari badai petir yang dahsyat dengan volume hujan yang besar turun dalam waktu yang sangat singkat. Badai petir di gurun dapat menurunkan lebih dari 13 cm hujan dalam 1 jam. Jumlah hujan yang tidak begitu besar tidak dapat meresap dengan mudah ke dalam tanah keras yang terpanggang matahari, sehingga air mengalir dengan cepat di permukaan tanah, terutama di daerah yang minim vegetasi. Aliran yang tinggi ini dapat menyebabkan banjir lokal mendadak dengan debit tinggi dan durasi singkat yang disebut banjir bandang. Banjir bandang lebih umumnya terjadi di daerah kering daripada di daerah lembab. Banjir bandang dapat mengubah aliran sungai yang biasanya kering menjadi arus deras dalam waktu singkat setelah badai petir. Karena partikel tanah tidak ditahan oleh akar tanaman, banjir sesekali ini dapat mengikis permukaan tanah di daerah gunung secara efektif. Akibatnya, sungai di gurun biasanya sangat kaya akan sedimen. Banjir bandang dapat dengan mudah mengikis sedimen cukup untuk menjadi aliran lumpuran. Sungai, Saluran sungai di gurun memiliki penampilan yang khas karena daya erosi yang besar dari banjir dan sifat aliran sungai yang tidak teratur. Sebagian besar saluran sungai biasanya kering dan tertutup pasir dan kerikil yang hanya dipindahkan selama banjir bandang yang jarang terjadi. Pengisian cepat oleh air banjir yang mengandung sedimen cenderung menghasilkan lembah sempit dengan uh, ber- dinding vertikal dan lantai dasar yang terpenuhi kerikil. Saluran macam ini disebut arroyos atau lembah kering. Nah, di foto 18.6 ini topografi dari Badlands yang berbentuk V. Soalnya kalau punggungan itu V dan lembah itu A, seperti A ini. Ini lembah, V itu punggungan. Lanjut, bentuk-bentuk dan hujan deras eh, turun di pegunungan beberapa mil hulu dari lokasi Anda. Meskipun hujan belum turun di lokasi Anda. Anda terbangun berapa menit kemudian oleh suara gemuruh yang jauh. Suara gemuruh itu semakin keras hingga setinggi 3 meter melintasi tikungan di lembah melaju langsung ke arah Anda dengan kecepatan kuda yang cepat kencang. Inilah contoh dari ini adalah sedikit cerita tentang banjir bandang yang terjadi di Taman Nasional Grand Canyon, Arizona pada tahun 2009, 2024 dan Taman Nasional Death Valley, California juga. Nah, ketahanan beberapa batuan terhadap pelapukan dan erosi sebagian dipengaruhi oleh iklim. Di iklim lembab, batu kapur mudah larut,
membentuk dataran rendah di permukaan bumi. Di iklim gurun, kekurangan air membuat batu kapur menjadi tahan, sehingga ia membentuk bukit dan tebing di gurun, sama seperti batu pasir dan konglomerat. Arian lava dan sebagian besar dari batuan beku dan metamorfik juga terhan. Batu batu lempung adalah batuan yang tidak tahan di gurun, sehingga biasanya tererosi lebih dalam daripada jenis batuan lainnya dan membentuk lereng yang lebih landai atau topografi badlands. Produk yang tererosi, tanaman yang membantu mengikat tanah menjadi lapisan yang kohesif di iklim lembab jarang ditemukan di gurun, sehingga tahan tanah gurun mudah tererosi oleh langit, hujan, pergerakan tanah yang tebal dan berbutir halus ke arah bawah ke arah bawah lereng sebagiannya bertanggung jawab atas pen- pelunakan tampilan topografi berlekuk di iklim lembab dengan tanah yang tipis dan berbatu serta laju pergerakan yang lambat. Topografi gurun tetap curam dan bersudut tajam. Fitur gurun yang di bagian barat daya Amerika Serikat. Nah, sebagian besar wilayah barat daya Amerika Serikat atau AS memiliki iklim kering. Sebagian besar karena letaknya dengan lintang 30 derajat utara dan sebagian karena efek bayangan hujan dari pegunungan Sierra Nevada dan pegunungan lainnya. Di wilayah dengan curah hujan rendah ini terdapat dua area yang dengan struktur geologi yang sangat berbeda. Satu adalah dataran tinggi Colorado dan lainnya adalah provinsi Basin dan Range. Wilayah pegunungan berpusat di negara bagian Nevada. Batas bagas ini ditujukan pada gambar 18,7. Yang itu yang ini. Ini tuh ada Colorado Plateau dan ini basin dan pegunungan. Sini Sierra Nevada. Nah, lapisan batu yang datar dan tahan erosi seperti batu pasir, batu kapur, dan aliran lava membentuk dataran tinggi. Wilayah luas dengan puncak datar yang terangkat terangkat di atas tanah sekitarnya dan tidak dibatasi setidaknya sebagian oleh tebing. Seiring erosi mengikis batuan di dasarnya, tebing secara bertahap erosi kembali ke dataran tinggi. Sisa-sisa lapisan batuan tahan erosi mungkin tertinggal, membentuk dataran tinggi berpuncak datar atau yang disebut dengan mesa atau bukit sempit yang disebut dengan buttes. Mesa adalah eh, ada bukit luas dengan puncak datar yang dibatasi oleh tebing dan ditutupi oleh lapisan batuan tahan erosi. Butte adalah bukit sempit dari batuan tahan erosi dengan puncak datar dan sisinya sangat curam. Sebagian besar butte terbentuk memiliki erosi berkelanjutan dari mesa. Provinsi Basin dan Range ditandai oleh pegunungan yang berbukit-bukit dan terjal, dipisahkan oleh dataran lembah yang datar. Blok-blok batuan yang membentuk pegunungan dan di lembah-lembah dibatasi oleh patahan, yaitu rantakan di permukaan tanah di mana terjadi pergerakan. Di Provinsi Basin and Range, pergerakan pada patahan telah menurun lembah-lembah relatif terhadap pegunungan di sekitarnya untuk mengakomodasi penipisan dan perpanjangan kerak bumi. Topografi yang dikendalikan oleh patahan ditemukan di seluruh provinsi Basin dan Range, yang mencakup hampir seluruh Nevada dan bagian-bagian tetangga serta New Mexico dan sebagian kecil Texas. Jajaran pegunungan di banyak provinsi ini menciptakan zona bayangan hujan yang beragam dan oleh karena itu iklim yang sangat kering. Hujan lebat dari badai petir sesekali di pegunungan menyebabkan erosi cepat dan lereng pegunungan yang curam dan endapan di dasar lembah. Bisa dilihat di gambar 18,11. Material batu dari pegunungan yang dibawa oleh banjir bandang dan aliran lumpur diendapkan di dasar pegunungan dan dalam bentuk van aluvial. Van aluvial ini terbentuk di tempat saluran saluran sungai tiba-tiba melebar saat mengalir dari lembah-lembah ke sempit ke lantai lembah yang terbuka, menyebabkan penurunan kecepatan dan pengendapan sedimen yang cepat. Jadi itu 18,8 bentuk lahan khas dataran
tinggi Colorado. Jadi seperti kayak gunung ini seperti eh, gedung-gedung yang tinggi. Nah, di 18,9 ini lipatan monoklin berundang sering teroris sehingga lapisan batuan yang tahan erosi membentuk hawkbacks dan custas. Monoklin di dekat Mexican Head, Utah, bagian di atas dan bawah horizontal, sedangkan batuan di tengah miring tajam dan menurun ke kanan. Gambar 18,10 topografi Basin and Range di Death Valley, California, di kejauhan pegunungan Panamint yang dibatasi oleh patahan menjulang lebih dari 3 kilometer di atas Death Valley. Nah, di 18,11 perkembangan bentuk lahan yang terkait dengan topografi Basin and Range. Jadi berawal dari ini, kemudian ke kipas baru ini atau Van Alluvial. Meskipun sebagian besar sedimen yang dibawa oleh aliran air diterendapkan di van aluvial, sebagian besar sedimen liat halus memungkinkan terbawa dalam suspensi ke dalam lantai yang datar yang lembah yang datar. Jika tidak ada saluran pembuangan yang mengalirkan lembah, air aliran dapat terkumpul dan membentuk danau playa di lantai lembah. Danau Playa disebutnya biasanya sangat dangkal dan sementara hanya bertahan beberapa hari setelah hujan lebat. Setelah danau menguap, lapisan tipis lumpur halus kemungkinan tertinggal di dasar lembah. Lumpur mengering di bawah sinar matahari membentuk playa. Permukaan yang sangat datar yang didasari oleh tanah liat keras yang gertak. Jika air hujan mengandung jumlah garam larut yang besar atau jika air tanah yang terrembes membawa garam ke permukaan playa yang datar memungkinkan ditopang oleh lapisan garam kering berwarna putih cerah alih-alih lumpur seperti di Bonneville Salt Flats di Utah. Penumpukan terus-menerus di dasar pegunungan dapat membentuk bajada, eh, permukaan penumpukan yang luas dan landai yang terbentuk dari penggabungan van aluvial individu. Bajada jauh lebih luas daripada van aluvial tunggal dan dapat memiliki permukaan yang bergelombang lembut akibat penggabungan van terbentuk kerucut. Erosi gunung dapat akhirnya membentuk pedimen, yaitu permukaan yang landai sering ditutupi lapisan kerikil yang terpotong ke dalam batuan gunung. Pedimen berkembang ke arah hulu dan dari bajada kering s- mundurnya front gunung. Sulit membedakan pedimen dari permukaan baja di hilir karena keduanya memiliki kemiringan dan penutup kerikil yang sama. Pedimen bagaimanapun adalah permukaan erosi. Biasanya dilakukan oleh batuan padat, sementara permukaan bajada adalah permukaan deposisi yang memungkinkan didukung oleh ratusan meter sedimen. Perhatikan bahwa struktur batuan, bukan iklim, secara besar-besaran menentukan fakta bahwa dataran tinggi dalam dan tebing ditemukan di dataran Colorado, sementara pegunungan, lembah luas, van aluvial, dan pedimen ditemukan di provinsi Basin dan Range. Fitur-fitur seperti dataran tinggi, mesa, dan van aluvial juga dapat ditemukan di iklim lembab di mana struktur batuan mendukung pembentukannya. Mereka tidak dikendalikan oleh iklim. Fitur-fitur seperti ngarai curam, danau playa, tanah tipis, dan vegetasi jarang, bagaimanapun umumnya dikendalikan oleh iklim. Bisa dilihat di 18,12 bendungan aluvial di dasar ngarai pegunungan Death Valley, California. Dataran garam putih di latar depan merupakan bagian dari Danau Playa. Ini di foto 18,13 itu permukaan playa yang retak lumpur karena kekeringan. Aktivitas angin. Angin dapat menjadi agen penting dalam erosi dan pengendapan di iklim manapun, asalkan partikel sedimen longgar dan kering. Angin berbeda dari air air mengalir dalam dua hal penting, karena udara lebih ringan daripada air. Air hanya Angin hanya
dapat mengangkut sedimen halus pasir, lumpur, dan tanah liat. Namun, angin tidak terikat pada saluran seperti air mengalir sehingga dapat eh, memiliki dampak luas di area yang sangat luas. Meskipun angin kencang juga terkait dengan hujan lebat dan badai tropis, angin-angin ini jarang mengikis sedimen karena hujan membasahi permukaan sedimen. Sedimen yang basah, berat, dan kohesif, sehingga tidak akan terbawa angin. Angin kencang di gurun, bagaimanapun, meniup sedimen longgar dan kering, sehingga angin menjadi erosi yang efektif di iklim kering. Erosi angin dan transportasi. Eh, Badai debu tebal dan menyengat adalah salah satu contoh aksi angin. Kondisi Dust Bowl pada tahun 1930-an di negara-negara prairie pertanian berlangsung selama bertahun-tahun akibat kekeringan dan praktik konservasi yang tanah yang buruk. Tanah liat dan lumpur yang longgar mudah terangkat dari tanah yang kering yang gersang, seperti ladang-ladang yang diolah. Erosi angin menjadi lebih parah jika terganggu oleh hewan dan kendaraan. Lempung dan tanah liat dapat tersuspend dalam udara yang bergejolak untuk waktu yang lama, sehingga angin kencang dan membawa awan debu ratusan meter ke atas dan ratusan meter secara horizontal. Badai debu pada 1930-an seringkali menghalangi sinar matahari tengah tengah hari. Tanah subur menghilang di wilayah yang luas, merusak banyak pertanian, dan jalan-jalan serta sungai di hilir dipenuhi dengan endapan debu tebal. Bisa dilihat di gambar 14. Ini adalah dari dashboard. Abu vulkanik dapat dibawa oleh angin sejauh ribuan kilometer. Letusan vulkanik eksplosif dapat melontar abu lebih dari 15 kilometer ke udara. Abu semacam itu mungkin terjebak dalam aliran jet ketinggian tinggi, yaitu sabuk sempit angin kencang dengan kecepatan kadang-kadang melebihi 300 kilometer per jam. Setelah letusan Gunung Saint Helens di barat, Washington, Washington pada 1980, lapisan abu yang terlihat menutupi wilayah Washington, Idaho, dan Montana di sebelah timur. Di ketinggian tinggi, abu Saint Helens dapat terdeteksi terbang melintasi New York dan keluar ke Samudra Atlantik 5.000 dari gunung berapi. Namun, letusan Saint Helens relatif kecil. Abu dari letusan Krakatoa 1883 di Indonesia mengelilingi bumi selama 2 tahun, menyebabkan matahari terbenam yang spektakuler dan penurunan suhu yang sedikit namun terukur. Karena abu memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa. Eh, Letusan Tambora pada tahun 1815 juga di Indonesia mengeluarkan banyak banyak abu ke udara sehingga terjadi badai salju di musim panas, kegagalan panen dan kelaparan di New England dan Eropa Eropa Utara pada 1816 yang disebut tahun tanpa musim. Suhu yang lebih rendah atau 1 derajat Fahrenheit dan matahari terbenam yang cerah juga menandai letusan Pinatubo di Filipina pada tahun 1991. Karena butiran pasir lebih berat daripada lumpur dan tanah liat, pasir bergerak dekat permukaan tanah dalam pola lompatan yang disebut sal, sal, salta, salat, saltation, seperti halnya beberapa sedimen di sungai. Angin berkecepatan tinggi dapat menyebabkan badai pasir dan a- awan pasir yang bergerak cepat dapat dekat permukaan tanah. Pasir berkecepatan tinggi dalam badai secepat itu mengikis permukaan halus pada batu, batu keras dan mengikis kaca depan dan cat mobil. Angin jarang menggerakkan partikel yang lebih besar dari butiran pasir. Namun, pasir yang diterbangkan oleh angin dapat membentuk batu-batu kecil, kerikil, atau bongkahan batu menjadi artifacts batu dengan
permukaan datar yang tergerus angin. Jika arah angin berubah atau batu tersebut diputar, lebih dari satu permukaan dapat terbentuk pada Ventifact. Jadi gambar 16, ini dua A dan B. Angin erosi di dekat permukaan tanah mengikis lapisan batu bawah satu dari formasi basal yang tererosi kimia di Death Valley, California. Nah, yang kedua ini tiang listrik dengan dasar yang dilapisi oleh batuan tanah abra batu dilapisi oleh bahan tahan abrasi menimbulkan erosi angin. Di gambar 18,17 ini, Ventifex yang tererosi oleh pengikisan pasir angin yang kencang. Deflasi. eh Penangkatan partikel tanah liat, lumpur, dan pasir dari permukaan tanah oleh angin disebut deflasi. Jika sedimen di permukaan tanah terdiri dari hanya partikel halus, erosi partikel-partikel ini oleh angin dapat menurunkan permukaan tanah secara signifikan. Blowout adalah depresi di permukaan tanah yang disebabkan oleh erosi angin. Sebuah pilar atau sisa erosi dari tanah yang pernah ada memungkinkan tertinggal di tengah blowout. Deposisi angin, luas. Luas adalah endapan lumpur dan tanah liat yang terbawa angin, terdiri dari butiran kuarsa, feldspar, dan mineral lain yang belum tererosi, berbentuk sudut tajam dan terikat lemah oleh kalsit. Luas, luas memiliki porositas tinggi, biasanya sekitar 60%. Endapan Loess dapat menutupi bukit dan melembah di hilir sumber sedimen halus seperti gurun atau wilayah endapan gletser. Jadi di gambar 18,16 ini, 18 ini, deflasi akibat angin dapat membentuk lubang erosi atau disebut blowout. Lihat nih. Jadi hujannya, anginnya eh, di kesedimen kering, dia terbawa gitu. Sedangkan menjadi sebuah blowout seperti ini. Berikutnya itu gundukan pasir. Bukit pasir adalah gundukan butiran pasir longgar yang ditumpuk oleh angin. Bukit pasir paling mungkin terbentuk di daerah dengan angin kencang yang umumnya bertiup ke arah yang sama. Rumpun bukit pasir tersebut di gurun barat daya Amerika Serikat. Lapangan bukit pasir yang lebih luas terdapat di beberapa daerah gurun di dunia, seperti gurun Sahara di Afrika yang mengandung lautan pasir yang luas. Bukit pasir juga sering ditemukan di daratan yang di belakang pantai, di mana pasir diterbangkan ke dataran. Bukit pasir umumnya ditemukan di sepanjang pantai Danau Besar dan di kedua pantai Amerika Serikat. Sungai bercabang juga dapat menjadi sumber pasir untuk lapangan pasir, Bu. Bukit pasir. Komposisi butiran pasir di bukit pasir bergantung pada karakter sumber pasir asli dan densitas pelapukan kimia di wilayah tersebut. Banyak bukit pasir, terutama yang dekat pantai di daerah lembab, terdiri sebagian besar dari butiran kuarsa karena kuarsa sangat tahan terhadap di pelapukan kimia. Sebagian besar bukit pasir memiliki penampang asimetris dengan lereng yang landai menghadap angin dan lereng yang lebih curam di sisi hilir angin. Lereng angin yang curam pada bukit pasir disebut permukaan lereng. Bisa dilihat di gambar 18,12 ini. Jadi ini bukit lereng atau permukaan lereng. Jadi ini yang lebih curam, ini yang lebih landai. Saat melintasi bukit pasir, angin mengikis pasir dan dari lereng hulu yang landai penumpukannya di lereng hilir pada permukaan yang miring. Akibatnya, seluruh bukit pasir bergerak perlahan ke arah hilir. Kecepatan pergerakan bukit pasir jauh lebih lambat daripada kecepatan angin. Tentu saja, karena hanya lapisan tipis pasir di permukaan bukit yang pasir pada satu waktu,
Bukit pasir mungkin hanya bergerak 10 sampai 15 meter per tahun. Namun selama bertahun-tahun pergerakan bukit pasir dapat menjadi signifikan. Jenis-jenis bukit pasir seperti ditunjukkan pada 1823 ini jenis-jenis bukit pasir cenderung mengembangkan bentuk-bentuk karakteristik tertentu. Yang pertama itu kecepatan dan arah angin. Yang kedua itu pasokan pasir yang ada, yang tersedia. Yang ketiga itu bagaimana penutup vegetasi jika ada distribusikan. Dan keempat itu angin juga sama. Jadi ya di gambar 18,4 ini gundukan pasir Barchan yang terbentuk di Taman Nasional Skeleton Coast di Namibia. Selanjutnya di gundukan 18,25 ini, gundukan pasir melintang di Monumen Nasional The Great Sand Dunes di Colorado. Angin bertiup dari kanan ke kiri. Nah, dari ini bertiup dari kanan ke kiri. Jadi ini yang lebih lantai, ini yang lebih curam. Jadi itu kayak pergerakan angin tuh kayak gini. Jadinya satu yang ini landai, tiba-tiba curam. Di gambar 18,26 ini, izin scroll lebih besar. Ini pasir parabolik di dekat Pismo Beach. Angin bertiup dari kiri ke kanan. Laut dan pantai pasir berada di tepat sebelah kiri foto. Jadi ini lautan dan pasir. Ini tuh daerah gurunnya. Di 18,27 ini, bukit pasir longitudinal di Gurun Sahara di Aljazair. Foto dari pesawat ruang angkasa Gemini pada ketinggian 100 kilometer dari permukaan bumi. Nah, itu sekian penjelasan saya terhadap bab ini, chapter 16. Sekian dari saya, Nadif Radu Hermawan. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.